Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata perkuliahan analisis lingkungan bangunan. Dan pada pagi hari ini dan pada hari ini kita akan membahas terkait tema yang baru, yaitu etika lingkungan. Jadi sebelum Bapak memulai menjelaskan apa itu etika lingkungan, alangkah baiknya kita flashback sebentar ya. Kita flashback apa aja yang sudah kita pelajari di mata perkuliahan analisis lingkungan bangunan dari awal ya. Dari pertemuan yang pertama kita membahas AMDAL, kemudian contoh AMDAL, kemudian bagaimana kita melihat peraturan atau kebijakan yang terkait dengan AMDAL, bagaimana kita menyikapinya, kemudian ada studi kasusnya. Kemudian kita juga pernah membahas terkait kota yang berketahanan, ada sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu apa aja, cirinya apa. Sampai dengan hari ini kita akan membahas etika lingkungan. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan kenapa kita perlu membahas kaitannya materi etika lingkungan. Oke, kita langsung ya, kita menuju ke materi. Jadi kenapa pada hari ini atau pada kesempatan ini kita mempelajari etika lingkungan. Jadi ketika kita berbicara terkait etika lingkungan, berarti itu berasal dari dua kata, etika dan lingkungan. Apa etika? Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Nah, sedangkan lingkungan itu ya segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang berguna untuk kelangsungan atau kesejahteraan manusia ataupun makhluk hidup yang lain, baik secara langsung maupun tak langsung. Oke, di sini ada gambar, ada sebuah peta yang diambil dari Google Earth, di mana terlihat masih banyak warna hijau, berarti masih banyak ruang terbuka hijau atau pepohonan yang ada di gambar tersebut. Kemudian coba dibandingkan dengan gambar ini, bahwa dari kedua gambar tersebut ada terjadi perbedaan. Jadi di sini lahan hijau atau pepohonan atau tumbuhan itu sudah rusak ya, jadi rusak karena lingkungan. Siapa yang merusak? Yang merusak ya kita sebagai manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Jadi di sini di gambar terlihat atau nampak warnanya ungu atau bahkan hitam. Jadi di sini mungkin sengaja dibakar ataupun sengaja dirusak. Nah, kalau yang gambar yang pertama ini kan masih terlihat rimbun ya, ada hijau dedaunan yang masih nampak di gambar dari citra satelit. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat kerusakan lingkungan itu yang disebabkan oleh kita, oleh manusia. Jadi di sini maksudnya dengan adanya kuliah etika lingkungan, jadi kita bagaimana kita berlaku atau kita melestarikan lingkungan. Apakah hanya kita egois, tidak memperhatikan lingkungan sekitar, yang penting kebutuhan kita terpenuhi? Tentu tidak. Berarti kita harus tetap bagaimana kita menjaga lingkungan. Sehingga apa? Kemarin minggu lalu materi itu bagaimana sustainable development itu apa? Jadi memperhatikan anak cucu kita, apakah nanti kebahagiaan enggak nanti di masa mendatang. Nah, kalau kita melihat ini ada pada tahun 2026 24 juta hutan lahan terbakar tadi ya, gambar di depan. Kemudian 81% dari 281.000 hotspot muncul di konsesi. Jadi 9,23% dari 285.000 hotspot muncul di hutan tanaman industri. Kemudian 69,12% dari 289.000 hotspot muncul di area perkebunan sawit. Jadi
memang sengaja itu nggak tahu ya itu apakah sengaja dibakar atau memang terjadi kebakaran. Yang pasti dengan kejadian itu maka akan merusak lingkungan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari etika lingkungan, kemudian apa aja yang akan dibahas, apa itu etika, kemudian teori terkait etika lingkungan. Jadi kalau kita berbicara etika lingkungan di sini tadi di depan diawali dengan kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh kita sendiri, yaitu perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini bisa salah satunya yaitu kesalahan fundamental filosofis dalam pemahaman atau cara pandang terhadap diri sendiri, alam, dan keseluruhan ekosistem. Jadi, bagaimana sih sebenarnya cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar? Apakah kita memang sifat kita yang rakus, pokoknya pemenuhan kebutuhan diri sendiri itu dipenuhi tanpa memperhatikan lingkungan atau bagaimana? Maka di sini perlunya adanya etika lingkungan, berarti bagaimana adat istiadat atau kebiasaan kita terhadap lingkungan. Jadi tadi sudah disebutkan ya etika lingkungan secara etimologis dan refleksi kritis. Kemudian teori etika lingkungan itu salah satunya dikemukakan oleh ada 3 ya teori terkait etika lingkungan. Yang pertama adalah antropocentris, yang kedua adalah biosentris dan ekosentris. Nanti kita coba breakdown satu persatu masing-masing pengertian apa yang disebut antropocentris, kemudian biosentris dan ekosentris. Jadi ini contohnya ketika kita berbicara dengan etika secara etimologis. Jadi etimologis itu yaitu sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada penilaian, refleksi, dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Jadi secara etimologi seperti itu. Kemudian tadi disebutkan di awal etika dari kata ethos itu dari bahasa Yunani, kemudian lingkungan itu ya yang ada di sekitar kita yang bisa menunjang kesejahteraan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kita coba kupas satu persatu. Antropocentris. Jadi di sini ada sebuah diagram pengertian dan lingkupnya itu seperti apa antropocentris, kemudian sifatnya secara instrumentalistik dan egoistik. Jadi tokoh-tokoh di sini yang menerapkan antropocentris ada Aristoteles, kemudian ada Thomas Aquinas, kemudian Descartes dan W.H. Murdy yang di sini memang menganut teori antropocentris. Nah, di sini ada gambar orangnya ya, ini Aristoteles ya. Sudah kenal Aristoteles ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi di sini mengemukakan bahwa antropocentris itu merupakan teori yang terkait etika lingkungan yang memandang manusia itu sebagai pusat dari sistem alam semesta. Jadi dia menganggap manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian nilai tertingginya adalah kita sebagai manusia dan berbagai kepentingannya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan mendapat nilai atau perhatian sejauh menunjang demi kepentingan manusia. Pokoknya di alam itu selama dia menunjang atau selama dia memenuhi kebutuhan manusia itu sangat diperhatikan di dalam teori antropocentris. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Etika hanya berlaku untuk manusia aja. Berarti selain manusia itu tidak berlaku etika, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, antropocentrisme itu bersifat instrumentalistik dan egoistik. Jadi kalau berbicara tentang instrumentalistik itu artinya bahwa dalam pengertian pola hubungan manusia dan alam hanya dalam relasi instrumental. Jadi di alam itu dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Kalaupun manusia mempunyai sikap peduli terhadap alam, hal ini semata-mata memang dilakukan
untuk menjamin kehidupan manusia itu sendiri, bukan menganggap bahwasanya alam mempunyai nilai diri sehingga layak untuk dilindungi. Jadi di sini ada sifat-sifat yang kedua, yaitu egoistik. Jadi pokoknya alam itu bisa memenuhi kebutuhan manusia yang digunakan semaksimal mungkin tanpa mereka itu memperhatikan keberlanjutan. Jadi kalau egoistik itu mengutamakan kepentingan manusia, jadi tidak kepentingan makhluk hidup lain, juga alam semesta tidak menjadi pertimbangan moral, jadi diabaikan semuanya. Teori antroposentris disebut juga shallow environment ethic, di mana etika terlalu sempit dan dangkal dalam memandang lingkungan, ekosistem manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Jadi memang sudut pandangnya itu, mereka point of view-nya itu terlalu sempit, sehingga memang pokoknya kita, alam itu bisa memenuhi kebutuhan dari manusia, seperti itu. Kemudian tadi ya tokoh-tokohnya ada Aristoteles, kemudian Thomas Aquinas, kemudian René Descartes, dan W.H. Moody dan F. Russell. Kemudian kita masuk tadi ya, yang teori yang kedua, kita berbicara teori tentang biosentris. Apa yang disebut teori tentang biosentris? Dalam diagram atau dalam slide ini disebutkan bahwasannya ada pengertian dan lingkup, kemudian ada tokoh-tokohnya yang menganut teori biosentris. Misalnya ada Albert Schweitzer, kemudian ada Paul Tyler, dan ini ada dua ya, ini hanya dua. Kemudian prinsip itu integritas, integrity, stability atau stabilitas, and the beauty of the biotic. Jadi mempertahankan kehidupan, keindahan dari biotik. Komunitas biotik termasuk komunitas etika. Kemudian ada kritik di sini. Nah, ini biocentrism, theory of environment. Kemudian yang kedua adalah the land ethic. Nah, ini yang dianut oleh Leopold. Nah, ini tokohnya ya, ini tokohnya Paul Tyler. Kemudian kita masuk ke pengertiannya ya, apa yang disebut dengan biosentris, bahwa teori ini beranggapan bahwa kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga pantas memang mendapat pertimbangan dan kepedulian moral, sehingga alam itu diperlukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak. Jadi teori ini lebih bagus yang teori pertama ya, dari yang pertama tadi, bahwa kalau di teori biosentris itu mereka menganggap itu alam itu tetap diperhatikan, baik itu dia bernilai ataupun tidak bernilai, berguna ataupun tidak berguna bagi kita sebagai manusia. Kemudian terdapat perluasan lingkup keberlakuan etika dan moralitas untuk mencakup keseluruhan hidup di alam semesta. Kemudian menurut tadi ya, tokohnya Albert Schweitzer, bahwa dia itu respect terhadap alam atau reverence over life. Jadi kehidupan adalah sakral. Saya menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup di tengah kehidupan yang menginginkan tetap hidup. Nah, ini menurut Albert Schweitzer. Pernyataan menurut Albert Schweitzer. Kemudian kalau Paul Tyler, bahwa pelaku moral adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara moral, mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab, dan bisa dituntut atas perilakunya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka nanti apa yang kita lakukan itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian subjek moral adalah semua organisme hidup dan kelompok organisme tertentu. Hal ini berarti bahwa semua pelaku moral adalah subjek moral, namun tidak semua subjek moral adalah pelaku moral, seperti itu. Kemudian ini ada respect for nature Taylor, bahwa kewajiban untuk tidak merugikan alam dan segala isinya. Jadi biosentris itu memang memperhatikan lingkungan, bahwa kewajiban sebagai seorang manusia atau kita sebagai manusia tidak merugikan alam dan segala isinya. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk tidak mencampuri atau kewajiban untuk tidak menghalangi atau membatasi kebebasan organisme untuk berkembang. Jadi membiarkan makhluk hidup itu berkembang atau
hidup. Kemudian kesetiaan terhadap janji untuk tidak menghalangi kebebasan organisme tertentu dan kewajiban retributif untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Ini dari menurut Taylor. Kemudian nilai etik terdiri dua prinsip. Jadi adanya dua prinsip tadi. Yang pertama ini, a thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, dan the beauty of the beauty community. It is wrong when it needs to otherwise. Berarti prinsip kedua gagasan untuk memperluas memberlakukan etika agar mencakup pola bumi ini, komunitas etika termasuk pola komunitas biotik. Jadi etika bumi itu menjaminkan bahwa keyakinan moral akan adanya tanggung jawab sebagai individu terhadap kesehatan bumi, yaitu bagaimana kemampuan bumi itu untuk terus-menerus memperbarui dirinya. Kemudian etika bumi merupakan etika holisme, di mana itu ada satu kesatuan yang saling ketergantungan dan saling terkait di antara semua anggota bumi sebagai komunitas biotik. Eksistensi yang satu mendukung eksistensi yang lain dalam sebuah rantai makanan yang kompleks. Jadi kehidupan di dunia atau di bumi ini itu saling terkait antara satu dengan lain, kayak seperti rantai makanan, dia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kritik terhadap etika bumi jadi yang dikemukakan dari John Passmore dan Tom Regan. Nih, kalian bisa baca sendiri sebuah pernyataan dari John Passmore dan Tom Regan yang terkait dari teori biosentris. Kemudian kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu ekosentris. Nah, ini sama juga kita apa sih yang dimaksud dengan teori ekosentris. Di sini ada pengertian dan ego bagaimana sifatnya. Jadi sifat dari ekosentris itu secara holistik. Berarti sudah bagus, sudah secara komprehensif atau secara menyeluruh. Kemudian ada etika praktis dan waktunya itu terus menerus. Kemudian ada deep ekologi, ada ekosofi, kemudian ada 8 platform aksi yang akan teori ini yang akan ketika akan dikembangkan. Kemudian dari teori ekosentris ini apa yang bisa dilakukan hari ini? Apa yang kita bisa lakukan sampai saat ini untuk menunjang keberlanjutan ekosistem atau keberlanjutan lingkungan? Jadi makhluk hidup itu sebagai biota, kita memerlukan tempat tinggal, rumah tangga, habitat, tanah, dan air dan udara. Jadi kalau pengertiannya, menurut pengertiannya, ekologi itu ilmu pengetahuan atau logos yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan tempat tinggal. Itu namanya ekologi. Kemudian kalau kita berbicara terkait ekologi itu banyak sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi terkait ekologi. Di sini biosains atau ilmu lingkungan. Kemudian ada ekologi ini mencakup ya, ada ilmu terkait anatomi, kemudian ada morfologi, embriologi, fisiologi, dan sampai dengan limnologi. Jadi di sini ya seperti itu. Kemudian dari ekosentris ini merupakan keberlanjutan dari etika lingkungan biosentris. Bedanya adalah ekosentris diperluas mencakup komunitas ekologi seluruhnya. Jadi cakupannya di teori yang ketiga ekosentris ini lebih luas ya, paham ya, lebih luas. Salah satu versi ekosentris adalah deep ekologi yang dipopulerkan oleh Arnold Naya. Jadi dia seorang tokoh yang mempopulerkan terkait teori ekosentris dengan deep ekologi. Deep ekologi itu apa? Jadi deep ekologi itu menuntut etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dan kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Jadi ketika kita menggunakan sumber daya alam, itu juga mempertimbangkan kerusakannya atau permasalahan lingkungan. Deep ekologi tidak memusatkan perhatian pada jangka pendek, namun memperhatikan kepentingan jangka panjang. Jadi mereka sudah berpikir bahwasanya ketika kita menggunakan sumber daya alam, itu ketika rusak itu bagaimana mereka memperbaiki. Dari tidak hanya di jangka pendek tapi juga jangka panjang. Ini gimana kalau sudah rusak? Bagaimana kita memperbarui? Bagaimana misalnya di hutan itu bagaimana reboisasi? Apakah bisa sumber daya alam ini diperbarui?
Atau misalnya tidak bisa diperbarui, apa energi alternatifnya. Nah, mereka itu sudah berpikiran sampai seperti itu dibandingkan dua teori sebelumnya ya. Etika lingkungan hidup dirancang sebagai etika praktis sebagai gerakan, sehingga prinsip-prinsip dalam etika lingkungan harus dapat diterjemahkan dalam aksi yang nyata dan konkret. Jadi ketika ada teori tersebut, mereka mengimplementasikan terhadap program atau yang nyata dan konkret. Ini terkait teori yang ketiga, yaitu ekosentris. Nah, ini tokohnya yang mempopulerkan, ini tadi namanya Arne Naess, ya ini orangnya yang mempopulerkan teori deep ekologi. Ini juga. Nah, ekosentris, filsafat pokok dari deep ekologi adalah ekosopi, yang merupakan kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai rumah tangga dalam arti luas. Kemudian dalam hal ini, ekosopi merupakan pergeseran dari semua ilmu sains yang menjadi sebuah kearifan atau wisdom. Cara hidup, sebuah pola hidup yang selaras dengan alam. Bagaimana kita hidup itu di lingkungan itu tidak sampai dengan merusak alam, bagaimana kita bisa selaras alam, bagaimana timbal balik kita terhadap alam, seperti itu. Suatu kesalahan yang menyebabkan para ekonom dan manusia modern menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai hal utama yang harus dikejar dan sebagai tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam hal baik. Padahal dengan adanya pertumbuhan ekonomi itu semakin banyak sumber daya ekonomi yang dieksploitasi, berarti semakin banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi coba kalian perhatikan, misalnya kalian berada di luar Jawa, yang dari Kalimantan dan sebagainya, bagaimana sumber daya alam itu dikeruk, ya, dikeruk yang digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri, tanpa memperhatikan nanti efeknya ke depan itu bagaimana. Apakah lahan itu tadi ya di depan, apakah lahan itu masih bisa diperbarui, ataukah itu lahan mati sehingga tidak lagi produktif untuk kedepannya, sehingga anak cucu kita tidak bisa menikmati lagi, kita tidak bisa menikmati hutan yang rimbun, tidak bisa menikmati udara yang segar, seperti itu. Deep ekologi melihat permasalahan lingkungan adalah suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik, dengan melihat akar permasalahan kemudian mengatasi secara mendalam. Jadi mereka memang mau memikirkan dalam teori ini, ketika sudah terjadi hal seperti itu, bagaimana tindakan kita minimal bisa menjaga lingkungan, seperti itu. Nah, ini 8 platform ya di ekologi, silakan dibaca ya, mulai dari kesadaran dan perkembangan kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi mempunyai nilai pada diri sendiri, sampai dengan orang-orang yang menerima pokok pikiran tersebut mempunyai kewajiban secara langsung atau tidak langsung untuk ikut bagian untuk mewujudkan perubahan yang diperlukan. Jadi orang lain juga harus memperhatikan juga, seperti itu ya. Oke, pilihan yang tersisa sekarang adalah kita dan anak cucu akan hancur atau kita berubah saat ini juga. Bagaimana tindakan kita? Kalian setelah mendapat ilmu terkait etika lingkungan, apakah kalian akan egois, mempergunakan alam, misalnya membangun tanpa memperhatikan lingkungan, atau kalian akan memperhatikan lingkungan, memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan? Nanti apakah anak cucu kita bisa menikmati, seperti itu. Ini pilihannya hanya dua, kita dan anak cucu yang akan hancur, atau kita berubah saat ini juga. Saat ini juga, kemudian mulai dari diri sendiri, mulai dari kita saat ini juga, lakukan hal-hal yang kecil yang semampu kita untuk bisa menjaga lingkungan. Oke, seperti itu ya penutupnya. Kemudian silahkan untuk bahan bacaan, banyak sekali. Ini salah satu bahan bacaan ataupun bahan yang Bapak gunakan. Ada karangannya Keraf Asoni, Etika Lingkungan, atau Paper D Modern Environmentalism. Kemudian ada Salim Emil. Kemudian ada Baikuni M dan Susila Wardani, Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan. Ini refleksi kritis pembangunan Indonesia, diterbitkan tahun 2002 oleh Transmedia Global Wacana. Oke, mungkin itu dulu ya perkuliahan hari ini. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dan bisa ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
tetap jaga kesehatan, tetap selalu menjaga kesehatan untuk diri kita dan orang-orang sekeliling kita. Tetap menjaga lingkungan, tetap bagaimana tindakan kecil kita bisa untuk melestarikan lingkungan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.